Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Cakadut di program TV ini di acara podcast pada siang hari ini. Siapa bintang tamu kita pada acara podcast TV ini? Kita tanya langsung dan kita kupas siapa sih beliau sebenarnya. Oke, Ibu Marjula Alita. Ya, Betul Ibu Marjula Alita? betul. Ah, betul. Ibu Marjula Alita, berapa keluarga Ibu? Keluarga, suami satu, anak satu. Suami satu, anak satu. Nggak pengen nambah nggak? Udah terlambat. Udah terlambat. Udah terlambat katanya. Oke teman-teman, siapa sih sebenarnya Ibu Marjula Alita ini? Beliau adalah salah satu seorang guru, tapi sekarang ini beliau belum lama ini beliau baru pensiun. Purna Bakti. Nah, makanya tema kita pada acara podcast pada siang hari ini kita berikan temanya pengabdian seorang guru yang berprestasi. Karena bintang tamu kita ini betul-betul seorang guru yang di masa dia menjadi seorang guru dan dia betul-betul sangat berprestasi. Oke, Bu Marjula Alita berarti nama lengkapnya Hajah Marjula Alita Sarjana Agama. Hajah Marjula Alita Sarjana Agama. Panjang banget namanya. Luar biasa nama beliau panjang. Ternyata ibu ini udah hajah. Tapi biar obrolan kita asik pada siang hari ini, aku panggilnya Ibu Marjula aja ya. Marjula atau Bu Ita. Ibu Ita. Panggilan biasa kalau di sekolahan dulu. Di sekolah yang lebih akrab Bu Marjula. Ibu Marjula. Jadi orang taunya Ibu Marjula ya. Ya, tapi kalau di rumah juga Bu Ita sama aja. Oh, sama aja ya. Nah, oke, Ibu Marjula, tertarik nih, apalagi pada siang hari ini saya melihat Ibu menggunakan atribut salah satu partai politik, yaitu dari Partai Hanura. Apa sih yang mendorong Ibu Marjula ini bisa bergabung? Padahal kan basic Ibu ini adalah seorang guru. Sebenarnya udah berapa lama Ibu pensiun, Bu? Udah Baru purna ya? dari 1 April 2023. 1 April 2023. 2023 berarti masih baru ya? Berarti baru 10 bulan. Baru 10 bulan ya? Berarti itu sebenarnya baru ya Bu ya? Baru 10 bulan ternyata beliau ini baru purna 10 bulan. Nah, Ibu ini yang kita tahu, yang kita dapat informasi seorang Ibu Marjula ini adalah terakhir menjadi kepala sekolah Di SD 1695. SD 1695 di Tembok, Kota Solo. Kota Solo. Sebelum di sana Pertama diangkat jadi kepala sekolah tahun 2009 di SD 15 Nagaram, dia tuh dekat SMP 6 di Tarata. Oh, di Tarata ya. Wih, luar biasa. Setelah itu 2015 mutasi ke SD 03 Kampung Jawa, Kota Solo. Kota Solo. Berarti lingkupnya masih Kota Solo semuanya ya? Kota Solo ya. Wih, luar biasa. 2019 dimutasikan ke SD 10 Suku, Gurun Bagan. Terakhir baru 16 dan 15. Banyak juga ya loncat-loncat kayak kodok ya, loncat sana loncat sini, tapi berarti itu 4 sekolah yang sudah dipimpin. 4 sekolah yang sudah dipimpin. Wih, luar biasa. 4 sekolah Ibu Marjula ini ternyata telah memimpin 4 sekolah menjadi kepala sekolah. Nah, Ibu Marjula, tahun berapa Ibu Marjula ini menjadi seorang guru? Kalau menjadi seorang guru dari pas tamat sekolah tahun 82, Agustus 82, kemudian yang menjadi PNS dulu atau Mei 83. Mei 83. Diangkat menjadi seorang ASN. Mei 83. Mei 83. Iya. Berarti hanya butuh proses 1 tahun. 1 tahun kurang. 1 tahun kurang udah diangkat menjadi seorang ASN. Yeah. Gampang banget tuh kayaknya.
Apa di tahun itu emang sebenarnya sangat gampang untuk menjadi seorang ASN? Enggak juga, kita juga melalui proses yang begitu panjang. Proses itu panjang. Ya, kita ikut Seleksi. melihat pengumuman bahwa di koran haluan ketika itu ada penerimaan guru agama. Jadi kebetulan kita kan latar belakang kita kan sebagai guru, guru agama. Jadi pas ada koran, kemudian kita lihat, kita baca, lalu kita ikuti tes. Ketika itu kita tesnya ke Padang, Kanwil. Kanwil Dinas Pendidikan. Jadi wawancaranya ke Kanwil ketika itu, Kanwil Dinas Pendidikan. Kemudian ketika itu yang banyak juga lah pesertanya. Untuk khusus Kota Solo ketika itu pesertanya 48 orang. Dan yang diterima di Kota Solo hanya 5 orang. Wih, luar biasa. Dari 48 yang diterima hanya 5. Dan itu termasuk di situ dari 5 ini ada Ibu Marjula. Wih, luar biasa. Dari tahun 83 Ibu Marjula ini istilahnya diangkat menjadi seorang ASN. Latar belakang berarti seorang guru agama ya. Nah, dalam rentang waktu selama Ibu berjalan, kenapa kita pengen ngupas, maka kita kupas dulu jejak rekam beliau, karena beliau adalah seorang pendidik ya. Nanti kedepannya, nah kita akan tahu nanti jawabannya seperti apa ini. Nah, Ibu Marjula itu kan rentang waktunya kan lumayan panjang. Apalagi untuk menjadi seorang ASN, menjadi seorang guru, dari 4 karir Ibu di penghujung purna itu menduduki sebagai kepala sekolah. Itu kan sebenarnya sangat luar biasa Ibu sebenarnya. Nah, kita dengar juga Ibu Marjula Alitani adalah guru yang sangat berprestasi. Apa aja sih prestasinya, Bu? Kalau ketika jadi guru, kita pernah menjadi guru berprestasi tahun 2006. 2006. Kemudian juga guru berprestasi tahun 2009. 2009. Ya, terus tahun 2006 oleh pemerintah Kota Solo, itu kita diberi reward untuk pergi ke Bali ketika itu. Hadiahnya itu hadiahnya ya. Ya, terus kemudian tahun 2009 oleh Bapak Samsul Rahim, ketika itu yang menjadi wali kota Solo. Wali kota Solo tahun 2009. Untuk yang menjadi guru berprestasi, yang mendapat guru berprestasi semuanya diangkat menjadi kepala sekolah. Oh, gitu. Nah, jadi kita menjadi kepala sekolah itu adalah atas dasar karena berprestasi di tahun 2009. Itu pernah masuk koran. Oh, masuk koran juga, tablet dulu masuk koran. Wih, luar biasa. Ternyata Ibu Marjula ini adalah seorang guru yang sebenarnya sangat memberikan edukasi sebenarnya bagi dunia pendidikan. Karena untuk mencapai, apalagi sampai menerima suatu penghargaan apresiasi dari pemerintah kota, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kita juga dapat berita juga bahwa Ibu Marjula ini ternyata juga dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan ya. Gimana tahu? Ya tahulah, kita istilahnya pasti kita akan, siapa sih bintang tamu kita pada acara podcast ini, pasti kita akan gali informasinya. Oh gitu ya. Nah, apa betul itu Ibu sampai menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan? Ya, waktu itu tahun 2014, di akhir tahun 2014, sekolah kita kebetulan mendapat juara tingkat nasional, di 15 Nagaram. Dan kita diundang untuk menerima penghargaan ke kantor lingkungan hidup di Jakarta. Jadi ketika itu kita didampingi oleh Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Izal Ilyas. Jadi kita menyebut hadiah ketika itu dengan Bapak Wali Kota ke Jakarta. Kemudian ketika itu yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional adalah Bapak Anies Baswedan. Oh, luar biasa. Dari Kementerian Pendidikan itu adalah pencapaian sebenarnya ya Bu ya, pencapaian karir kita sebagai seorang guru. Karena kan gini, waktu saya kecil, orang tua saya selalu mengingatkan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, saya berharap guru-guru yang ada di Kota Solo ini bisa mengikuti jejak Ibu Marjula. Minimal paling tidak bisa menjadi contoh bahwa menjadi seorang pendidik itu sebenarnya kan kita emang harus tulus ya Bu ya. Karena yang namanya sekolah
dunia pendidikan, orang wali murid ini, orang tua wali murid kan menitipkan anaknya kepada para guru ya kan, supaya bisa didik, bisa menjadi anak yang pintar. Nah, Ibu Marjulah, itu deretan prestasi yang udah banyak Ibu capai. Terus ditambah Ibu adalah seorang purna dari ASN. Tunjangan dapat Ibu ya? Ya dapat. Tunjangan ya? Sertifikasi. Itu dapat. Terus di masa pensiun begini kita juga dapat? Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak. Kalau guru kan kalau guru nggak ada pensiunannya? Ada lah. Ada. Itu dapat juga ASN. Ya kalau pensiun dapat. Dapat ya. Nah, itu kan sebenarnya hidup Ibu sebenarnya udah tenang itu, Bu. Ya. Terus apa yang mendorong Ibu Ibu Marjulah ini tertarik untuk bergabung di salah satu partai politik di Kota Solo? Salah satunya yang sekarang Ibu gunakannya adalah dari Partai Hanura. Sebenarnya untuk bergabung ke salah satu partai ini kan yang pertama kan berdasarkan tawaran dari salah satu ketua partai, karena kita sudah purna bakti. Kemudian yang kedua mungkin karena kita adalah seorang guru, kan kita tentu akan mempunyai pengalaman kerja, pengalaman pribadi yang menyangkut dengan pendidikan ya, terutama kita berhadapan dengan, apalagi kita sebagai persekolahan, kita banyak mengetahui bagaimana susahnya dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak, bagi orang tua yang kurang mampu. Kemudian juga pendidikan ini kan kalau oleh pemerintah kan dana itu kan cukup 20% ya dari pusat. Jadi kita ingin berada di legislatif itu untuk memperjuangkan pendidikan di Kota Solo ini bagaimana lebih bagus ke depannya. Sekarang kan sudah bagus, tapi lebih meningkat lagi. Bagaimana ke depannya lebih meningkat, bagaimana guru-gurunya agar lebih sejahtera lagi dari Pemda, dari Pemdanya. Kemudian bagaimana siswa, jangan ada sampai anak tidak bersekolah karena tidak punya biaya. Nah, jadi kita kan sudah pengalaman pas mau penerimaan siswa baru, orang tua sudah panik. Kemudian pakaian sekolah anak, kemudian buku-bukunya, perlengkapan sekolah, kan biasanya seperti itu. Jadi kita ingin masuk, kalau bisa masuk ke badan legislatif itu di bidang pendidikan. Nah, jadi kita bisa nanti membicarakan, mengusulkan kepada pemerintah atau mengawasi juga pemerintah bagaimana agar pendidikan di Kota Solo ini agar anak-anak Kota Solo baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA menjadi manusia yang maju, kemudian yang berakhlak mulia, kemudian juga yang pintar. Jadi tidak kemudian diikuti oleh seluruh anak-anak Kota Solo, tidak hanya yang kaya saja, yang mampu saja, tapi seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan itu. Mantap. Nah, ini alasan Ibu Marjulah Alita ini tertarik dan mau bergabung di salah satu partai politik, ingin memperjuangkan dunia pendidikan. Pendidikan. Itu kuncinya ya. Nah, saya pengen nanya nih, pengalaman Ibu waktu masih jadi guru, kan Ibu sangat berprestasi. Terus otomatis apalagi levelnya udah tingkat nasional, otomatis kita sering ke luar daerah. Nah, itu kalau istilahnya kalau dapat reward dari pemerintah atau kita disuruh jalan-jalan, itu perginya sendiri apa bawa suami, bawa keluarga? Kita pergi kan dengan rombongan, dengan dinas pendidikan, dinas pendidikan. Dengan Pemda. Suami nggak dibawa? Suami nunggu rumah, ngasuh dia anak. Kan punya pekerjaan lain. Gitu. Dikirain Ibu jalan-jalan gini tidak bawa. Yang penting izin suami. Izin suami ada ya. Izin suami ada. Yang penting suami mendorong. Yang penting suami mendorong dan mendukung ya. Nah, ini menarik Ibu Marjulah. Alasan Ibu setelah Ibu terangkan dengan Ibu mau bergabung di salah satu partai politik yang ada di Kota Solo ini, orientasi Ibu tuh udah kita paham, dan
di Partai Hanura ini Ibu dapil berapa, Bu? Oh, dapil 2 Tanjung Harapan. Dapil 2 Tanjung Tanjung Harapan. Harapan. Iya. Dengan nomor urut? Nomor urut 3. 3. Mantap, dengan urut 3 dari dapil 2 Kecamatan Tanjung Harapan. Hanura nomor 2. Hanura nomor 2. Hanura nomor 3. Bukan nomor 10. Itu nomor partai 10. Oh, nomor partai 10. Partai perlu kita coblos ya? Boleh. Boleh. Berarti partai juga dicoblos, Ibu Marjula Alitanya juga dicoblos, iya. gitu ya kan? Dengan nomor 3. Kalau sudah dicoblos Ibu Marjula Alita berarti sudah sah Hanuranya itu. Oh, udah sah Hanuranya itu. Iya. Wih, luar biasa. Ini adalah Ibu Marjula, ini sangat menarik. Ibu Marjula ini mungkin salah satu caleg DPRD Kota Solo yang maju, yang basicnya dari seorang guru. Makanya tema kita pada siang hari ini saya mengangkat tema dengan prestasi yang beliau dapatkan selama menjadi seorang guru. Nah, Ibu Marjula ini udah menjadi seorang pengabdi sebenarnya. Kalau menurut kami, beliau ini adalah telah mengabdi di dunia pendidikan untuk mendidik anak-anak kita bisa lebih pintar untuk menyongsong masa depan mereka. Nah, sekarang ini beliau ingin maju menjadi anggota legislatif buat DPRD Kota Solo. Tujuan beliau adalah untuk meningkatkan dunia pendidikan supaya tetap menjadi perhatian dan harapan masyarakat Kota Solo ini mendapatkan pendidikan yang layak, Bu ya. Pendidikan yang lebih maju lagi bagi seluruh masyarakat Kota Solo. Bagi masyarakat Kota Solo. Kota Solo. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong Bu Marjula ini. Oke, Bu Marjula. Mungkin ada yang ingin Ibu Marjula sampaikan ke masyarakat Kota Solo, karena tayangan kita ini nanti akan kita tampilkan biar masyarakat Kota Solo tahu siapa sih Ibu Marjula Alita ini. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Marjula Alita SAG, caleg dapil 2 Tanjung Harapan dari Partai Hanura nomor urut 3. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos Hajah Marjula Alita nomor 3 Hanura. Dapil 2 Tanjung Harapan. Dapil 2 Tanjung Harapan ya. Ya. Insya Allah amanah ya. Insya Allah amanah. Amanah. Mudah-mudahan pendidikan semakin maju dan semakin berkembang. Oke. Terakhir, Ibu Marjula, kita kan juga lagi mensosialisasikan Kota Solo bersih dari politik uang. Iya. Kita pengen Kota Solo ini masyarakatnya semakin cerdas dalam memilih wakilnya nanti di DPRD Kota Solo. Karena seorang legislatif itu adalah menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Ibu Marjula, bicara untuk mencari suara, apakah nanti menggunakan uang? Ya, kita kan Tidak ada. tidak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada. Karena kita mengharapkan masyarakat Kota Solo memang harus bersih dan harus cerdas dalam memilih saat ini. Ya. Karena demi kepentingan masyarakat Kota Solo, demi kepentingan kemajuan buat Kota Solo. Betul Ibu ya? Ya. Nah, mungkin ada himbauan buat masyarakat Kota Solo biar masyarakat Kota Solo ini cerdas dalam memilih para caleg DPRD Kota Solo ini. Mungkin ada Ibu, boleh Ibu sampaikan lagi sekali lagi himbauan untuk supaya masyarakat tidak tergoda dengan godaan-godaan beberapa lembaran rupiah. Baik, masyarakat Kota Solo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di legislatif, betul-betul orang-orang yang bisa akan menyuarakan aspirasi dari masyarakat Kota Solo, yang mana anggota DPRD Kota Solo itu adalah merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat dan perwakilan dari masyarakat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memilih orang-orang yang tepat Ya, betul. untuk menjadi perwakilan di legislatif nantinya. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan dengan adanya siaran ini Bapak dan Ibu sudah bisa mengetahui siapa sih Ibu Marjula Alita. Ya.
Jadi Ibu Marjuta adalah seorang guru dan juga seorang kepala sekolah yang sudah mengerti betul bagaimana seluk-beluk di bidang pendidikan, mulai dari SD, terutama SD karena kita guru SD dan kepala SD, SMP kan bisa untuk Kota Solo. Jadi kita paham betul bagaimana suka duka pendidikan dan anak bersekolah di sekolah, terutama pas mau masuk sekolah. Jadi itu nanti akan kita usahakan berjuang agar pendidikan ini lebih maju dan lebih meningkat. Semua anak-anak Kota Solo maju di bidang pendidikan, karena kualitas keluarga itu dilihat dari kualitas pendidikannya. Mantap. Jangan lupa pilih Hajah Marjulah Alita, Sarjana Agama. nomor urut 3, Partai Hanura, Dapil 2, Tanjung Harapan, Kota Solo. Asik. Ingat 14 Februari 2024. Datanglah ke TPS. Jangan golput ya, jangan golput. Jangan menjadi golput. Ya, rugi ya. Rugi kita. Karena satu suara itu sangat berarti. Buat perkembangan Kota Solo ke depannya. Oke, mantap Ibu Marjuta. Oke, Bu Marjuta, terima kasih Bu Marjuta. Bu Marjulah, terima kasih Bu Marjulah Alita. Semoga Ibu Marjulah Alita ini bisa dipercaya oleh masyarakat Kota Solo khususnya dan bisa terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kota Solo di 2024 untuk menunjang pendidikan di Kota Solo ke depannya semakin lebih baik lagi, karena beliau maju dari latar belakang seorang pendidik dan beliau juga telah banyak prestasi yang telah beliau dapatkan. Insya Allah beliau pasti akan mana. Oke, saya pamit diri, channel Cakadut bersama TV Indi. Oke, Ibu Marjulah, terima kasih Bu Marjulah Alita. Sama-sama. Semoga sukses. Nomor 3, Hanura. Dapil 2. Dapil 2, Tanjung Harapan. From zero to hero.